Kalian tahu nggak guys, itu pokoknya itu badannya itu putih banget, itu kayak udah nggak ada kulitnya guys. Bukan kayak emang udah nggak ada kulitnya, tapi itu udah nggak ada tangannya, udah nggak ada kakinya, matanya juga udah nggak ada guys. Udah robek-robek pokoknya mah ini teh, udah rusak aja itu ya kan. Hai hai guys, ketemu lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, kali ini saya berada di Pantai Rancabuaya, Cidora guys. Tuh. Kebetulan di sini tuh masih jam 5 kurang guys. Ya ada guguk guys. Kali ini saya mau menelusuri tempat yang waktu itu ada mahasiswa 12 orang yang apa sih terseret ombak gitu kan guys. Nah, kita lihat tempatnya guys. Tuh. Kayaknya tapi kita nggak bisa jauh-jauh sampai ke situ guys, soalnya airnya itu lagi ngamuk. Airnya lagi gede banget ini teh. Di kamera tapi kelihatan kecil ya guys. Tuh. Lagi banyak orang yang berkunjung juga. Nah guys, kita fokus ke cerita yang mau saya sampaikan guys. Ceritanya itu, ini saya emang kejadian udah agak lama ya guys, udah agak lama. Tapi saya saya baru up gitu kan, baru kesini juga gitu kan kebetulan. Nah ceritanya tuh di situ kan guys, di 12 orang ini cewek cowok gitu kan, yang lagi PKL gitu loh guys, mahasiswi. Dia itu orang Bandung semuanya, 12 orangnya tuh orang Bandung gitu kan. Kesininya itu dia itu mau berenang gitu ceritanya. Nah padahal ya guys ya, kalau mau berenang itu ada di pantai sebelah sana gitu kan, di pantai Cidoranya gitu kan guys. Kalau di sini tuh emang orang tuh nggak disaranin gitu, apalagi ombaknya itu gede gitu kan, apalagi ombaknya itu gede banget gitu, jadi nggak disaranin. Tapi berhubung mungkin mereka itu pengen seru gitu kan, seru gitu ngelihatnya gitu kan, ngelihat ombak yang berdeburan gede kayak gitu, kayak memicu adrenalin dia gitu mungkin guys. Nah si yang 12 orang itu singkatnya tuh di situ tuh di tengah-tengah situ guys berenang, berjejer 12 orang sambil pegangan tangan ya kan guys ceritanya. Nah seru lah itu, dia itu berenang-renang gitu kan, kayak seru-seruan main lempar-lempar air pokoknya. Nah selang beberapa menit gitu kan, nggak selang beberapa jam deh, selang beberapa menit gitu, tiba-tiba kan ada ombak besar banget gitu guys. Malahan ada perahu yang dari sana itu sampai ke bawah ke sini ya, sampai ke bawah ke sini ke pinggir gitu kan, saking arus itu kuatnya gitu kan. Nah itu malah dibilangin dari pinggir, diteriak-teriakin, bilang kata orang-orang yang di pinggir tuh, woi awas air gede gitu kan, jangan di situ gitu, yang cepet ke pinggir air gede gitu kan. Orang-orang tuh udah teriak histeris kayak gitu, tapi mungkin ketahu kedengeran atau enggak tahu kayak gimana, itu malah pada enjoy di situ guys. Kata yang lihat yang ngobrol gitu kan sama saya gitu kan, si yang lihat yang teriak-teriak gitu, itu orang yang 12 orang itu, si mahasiswi itu, dia itu malah fokus gitu kan, malah tetap aja berenang gitu kan. Orang-orang udah teriak-teriak dari pinggir gitu kan guys. Nah udah gitu kan, udah di sebelah situ, udah mau deket gitu kan si ombaknya, yang di pinggir udah histeris, yang si perahu juga udah pada ke pinggir, barulah dia sadar gitu kan, pada teriak-teriak mau ke pinggir. Berhubung karangnya seperti itu guys, karangnya itu tuh bener-bener nggak bisa dilewati secara tergesa-gesa terburu-buru guys. Itu tuh bener-bener harus pakai sendal dan pelan-pelan juga, itu bisa melukai kaki kita guys, bisa habis kaki kita robek kalau kena karang itu kalau buru-buru. Nah jadi si yang berenang itu pada takut ke pinggir karang gitu kan, di sana air udah gede, pada panik lah dia, pada panik gitu kan. Air tuh bener-bener gede banget waktu itu, gede-gede banget. Pokoknya kata orang sini juga itu tuh baru loh kayak gitu, dikirain teh mau tsunami gitu kan guys, dikirain teh mau tsunami karena emang ombaknya itu bener-bener gede gitu kan, bener-bener ngeri banget. Taunya udah gitu awalnya itu cuma 4 orang ya, nggak yang ke ini guys, yang ke yang ke bawah arus, udah ke tengah ke situ, ke bawah 4 orang ya guys. Pada nolongin yang di pinggirnya teh, pada ditarik gitu kan. Nah berhubung di situnya itu ada, kalau kata orang Sunda mah palawah gitu. Palawah tuh kayak berbentuk balong besar dalam gitu kan guys. Jadi nggak bisa berenang juga kalau bermeter-meter ke bawah tuh emang sulit gitu kan guys. Nah kecemplung lah ke sana, ke palawah yang gede itu guys, ke palawah itu, ke yang lubang itu, yang 4 orang itu. Wah pada teriak-teriak pokoknya. Yang di pinggir juga karena nggak langsung nyamperin, mungkin karena kaget dan juga ya maklum namanya juga manusia, ada rasa takutnya juga guys.
Tapi berhubung mungkin melihat orang di situ, yang 12 orang yang dan yang 4 orang juga udah kelep di situ. Yang sisanya itu kan berarti di situ 8 orang lagi ya kan guys. Nah, si ombaknya tuh silih berganti gitu kan, silih berganti. Jadi kalau emang sih kita tuh harus setia kawan ya guys. Karena berhubung si temennya itu udah kesana gitu kan, yang 4 mereka juga nggak mau ke pinggir apa sih seorang-seorang gitu, mau bareng gitu kan. Tapi situasinya itu yang 4 itu udah nggak bawa arus guys, udah nggak ada di situ, udah nggak ada. Pada teriak-teriak, maklum ya kan, namanya juga ada cewek. Kalau yang si cowoknya itu cuma 4 orang deh kalau nggak salah. Adanya tuh cuma 4 orang cowoknya guys. Si cowoknya tuh, yang lainnya cewek semua. Yang ke bawah arus sana itu yang cowok 1, yang cewek 3 guys. Nah udah beberapa menit yang di sini udah pada kesini, pada ngumpul lah semua orang gitu kan guys. Pada ngumpul semua orang itu. Nah si orang-orang yang di situ masih di pasir sini guys, masih di pasir situ, belum ke sana, belum ke tengahnya itu tuh, belum ke ada yang ombak itu loh guys. Tiba-tiba datang lagi kan ombak gede gitu kan, ombak gede ngehantem tuh semua 8 orang itu ke bawah arus guys. Teriak lah semua orang yang di sini itu, histeris guys, orang yang semuanya orang yang di sini pokoknya. Nah udah kayak gitu kan, pas di bawah ombak itu mereka itu langsung pada ke pinggir dulu guys, keseret ke pinggir. Nah pas arusnya itu kan balik lagi, pas balik lagi si orang-orang itu langsung ke lubang yang itu, ke lubang yang dalam itu, kecemplungnya semuanya gitu kan. Yang 4 orang aja udah nggak tahu di mana kemana kan guys, malah disusul lagi sama yang itu, bukannya pada ke pinggir gitu kan, pada nyelamatin diri gitu kan. Udah yang 4 orang juga udah celaka gitu kan guys, nggak tahu di mana, nggak tahu gimana gitu kan. Orang-orang sini juga kan emang nggak berani gitu kan, dia juga kan emang sayang nyawanya gitu, bukan tim SAR kan. Kalau emang tim SAR kan emang tugasnya nyelamatin gitu kan guys, ya bisa-bisa aja gitu kan langsung nolongin. Tapi di sini berhubung orang juga pada takut ngelihat ombak kayak mau tsunami gitu kan, nyeret orang gitu kan, 12 orang lah guys, 2 kali nyeret itu. Yang pertama 4 orang, yang kedua 8 orang, itu pada saling tarik-tarik guys. Jadi kejeblos ke lubang gede itu udah nggak ada. Nah selang beberapa jam gitu kan, tim SAR tuh kan datang. Berhubung kalau di sini tim SAR itu guys di daerah sekitar Garut gitu kan, Garut kota gitu, sedangkan kita di Garut Selatan gitu. Jadi tim SAR-nya itu telat datangnya gitu kan. Ada yang di Cikajang juga, ada yang di Pemupek juga, langsung pada ke sini. Nah adalah yang keburu agak cepet, kalau nggak salah itu sekitar selang 1 atau 2 jam gitu kan guys. Nah pada nyarilah di sini, adalah ketemu ceritanya itu di dasar yang di situ itu, ketemu 2 orang guys. Nah 2 orang ketemu, tapi emang udah meninggal. Dibawalah, singkatnya itu dibawalah ke pinggir lah itu si 2 orang itu. Nah lanjutinlah pencarian itu guys, lanjutin pencarian gitu kan. Pada berenang guys, semua pelawak apa sih, lubang-lubang yang gede yang kayak gitu diiniin sama tim SAR, dicari pokoknya guys. Nah udah pokoknya mau udah kesana, udah pokoknya dikeliling pokoknya mau udah. Nah dapat lagi di sono guys, di ujung sono gitu kan, di sebelah sono itu ada 4 orang guys, ada 4 orang. Jadi 4 orang tuh nggak 4-4-nya langsung ketemu, satu-satu gitu guys, satu-satu. Ketemunya mungkin ke bawah arus ke tengah, terus ke pinggir lagi, ke bolak-balik, gak tau lah guys. Karena emang ombaknya itu gak kecil kayak gini, ombaknya itu benar-benar kayak mau tsunami lah guys. Amit-amit ya guys, pokoknya gede banget. Ketemulah 4 orang. Nah yang 4 orang itu ketemunya itu pas agak sorean guys, pas jam seginian gitu. Karena kan yang kalau yang berenang di sini itu agak siangan gitu. Ketemulah 4 orang, berarti 4 orang yang tadi di situ 2 orang, berarti baru 6 orang ya guys. Nah 6 orang lagi. Percaya nggak kalian ketemunya di mana guys? Bukan di laut sini. Ketemunya itu sekitar jaraknya itu kalau dari sini loh, kalau lewat jalan gitu kan guys. Kalau di menit itu 1 jam lebih. 1 jam lebih dari sini guys. Ketemulah itu di sana. Tapi cuma 1 orang guys. Katanya mungkin orang-orang mengklaim si yang apa sih yang ke bawah arus dari sini gitu kan yang ditemuin. Nah itu tuh jasadnya itu guys. Udah nggak ada matanya itu, amit-amit ya guys, udah nggak ada matanya, nggak ada pakai baju, nggak ada pakai apa-apa pokoknya mah guys, udah telanjang. Nah sih itu laki-laki yang di sana ketemu kan guys tuh, berarti baru 7 kan guys. Ketemu lagi 1 lagi itu di daerah Karangpapak guys, Karangpapak Garut. Ya ketemu di situ 2 orang guys, 2 orang tapi nggak satu tempat gitu, nggak satu tempat. Nah besoknya lagi itu kan,
besoknya lagi dicari lagi terus. Itu pencarian itu sekitar berapa hari? 9 hari kalau nggak salah ya guys, lebih kayaknya mah. Karena yang nggak ketemu sekitar udah beberapa hari ya, udah pas udah pencarian udah dihentiin gitu kan. Pas udah diberhentiin ceritanya tuh kan si pencarian. Oh iya, satu orang lagi yang ketemu di dekat di Pantai Cicalengka, yaitu dekat rumah saya guys. Dekat rumah saya di Pantai Cicalengka. Nah yang itu, tapi kita bahas yang di Karangpapak dulu guys. Yang di Karangpapak itu ketemu 2 orang. Nah guys, yang beberapa yang lainnya itu kan yang separohnya lagi ketemunya itu di daerah Santolo guys, di Santolo Garut Selatan gitu kan. Nah singkat ceritanya itu udahlah 11 orang lah ceritanya itu dapat guys, semuanya itu selang beberapa hari itu kan, 9 hari gitu kan guys, 9 hari. Tapi yang paling lama itu 8 hari, yang paling lama itu 8 hari guys, 8 hari 7 hari itu tuh udah nggak berbentuk. Nah guys, di Karangpapak itu kan emang ketemu kan 2 orang, dia udah 10 ya kan guys, sama yang di sini 6. Nah yang satunya lagi guys, yang satunya lagi itu ketemu sama nelayan di laut gitu kan, ngambang gitu guys, udah nggak ada tangan, nggak ada kakinya guys, sebelah gitu kan, nggak pakai apa-apa. Itu perempuan mana lagi guys, ya Allah ya roh, nggak ngeri kali guys. Pokoknya di tengah ini mah, di tengah laut, yang bayangin aja guys, yang cari ikan tuh yang di situ, perahu-perahu yang di tengah. Geger langsung masuk Facebook gitu kan guys. Nah 11 orang lah sama yang itu guys ceritanya ketemu. Nah 1 orang lagi itu kan udah 9 hari udah diberhentiin gitu kan guys, di sini itu udah diberhentiin. Yang satu mungkin udah kelamaan atau kayak gimana gitu kan guys, itu yang paling lama. Jadi yang di sini yang baru langsung ketemu, terus yang di jaraknya dari sini sekitar 1 jam itu ketemu lagi 2 di Karangpapak, di sana yang di laut, di tengah laut. Nah 1 lagi guys, yang 1 lagi itu ketemunya itu di Pantai Cicalengka, yaitu dekat rumah saya guys. Nah ceritanya kan lagi ke pantai nih, ini kan emang bener ngelihat gini kan guys, bener ngelihat gini asli gitu ke pantai gitu kan, lagi nyariin hewan laut gitu kan, yang kalau orang sini tuh suka dimakan gitu guys. Nah orang-orang yang lagi pada ngerokin rumput gitu kan, teriak guys, tiba-tiba ya ada mayit gitu kan guys. Lah semua orang itu kan langsung pada lari guys. Kalian tahu nggak guys, itu pokoknya itu badannya itu putih banget, itu kayak udah nggak ada kulitnya guys. Bukan kayak, emang udah nggak ada kulitnya, tapi itu udah nggak ada tangannya, udah nggak ada kakinya, matanya juga udah nggak ada guys, udah robek-robek pokoknya mah ini teh, udah rusak aja itu ya kan, nggak berbentuk gitu. Kasihan banget ya guys, astagfirullahaladzim. Badannya juga udah, mungkin kalau di laut itu kayak nggak langsung hancur kayaknya ya guys ya, nggak tahu kenapa gitu. Nah singkatnya itu guys, dibawalah sama pihak yang berwajib ya guys, yang sama ada polisi ke situ, banyak polisi gitu kan ke situ, ke bawah gitu kan, dibawalah itu mayatnya gitu kan. Ya itu yang 11 orang yang tadi, karena kan emang di sini tuh perkiraan orang-orang sini itu ya pasti mayat yang hanyut di sini, yang orang-orang yang di sini gitu kan, yang 12 orang itu. Jadi nggak mungkin yang mana lagi gitu. Nah singkat ceritanya guys, udah ketemu semuanya gitu kan, sama si yang di terakhir itu yang di Pantai Cicalengka itu yang ketemu, yang udah rusak banget. Yang sebelum itu yang di tengah laut juga. Pokoknya itu yang 2 yang sama Potok emang udah agak-agak parah guys, udah nggak pada utuh badan-badannya tuh. Kalau yang ketemu pas awal-awal, pas di sini pas hari-hari pertama emang masih utuh-utuh gitu, jadi belum gimana-gimana gitu. Mungkin kan emang baru terombang-ambing doang gitu, emang baru terombang-ambing doang guys gitu. Jadi cuman cacat luka-luka gitu kan, kayak gores-gores bekas kayak bekas-bekas karang gitu kan guys. Jadi cuman parah luka-luka gitu, tapi ya meninggal guys semuanya itu meninggal guys, nggak ada yang selamat, 12 orangnya itu meninggal. Begitu tragis ya guys kejadian di sini, astagfirullahaladzim. Tragis banget guys. Waktu itu emang ini udah kejadian udah lama, tapi masih selalu jadi buah bibir masyarakat guys, karena kejadiannya itu kayak ya mungkin namanya juga celaka, dimanapun kita tuh emang nggak tahu ya guys. Karena sejatinya kita itu misalkan nih guys, kita mau berkunjung kemanapun atau dimanapun gitu kan, kita itu harus minimal ngedengerin orang yang ngasih tahu atau yang kayak gimana gitu kan. Jadi kita tuh nggak keterlanjuran gitu, nggak ke bawah suasana saking serunya, sampai nggak peduli nyawa gitu kan guys.
Ya begitulah guys ceritanya yang sini. Terima kasih yang sudah menonton ya guys dan udah menyimak juga. Semoga kalian sehat selalu, berkah selalu, dipanjangkan umurnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat sore.